Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakaria dengan MPM 1740302035. Di sini saya akan mempresentasikan terkait klasifikasi gangguan pada saluran transmisi yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode Conen. Nah, latar belakang penelitian ini adalah gangguan pada saluran transmisi harus cepat dideteksi dan diklasifikasi dan ditentukan lokasi dengan tepat. Dalam kerangka kerja ini, yang terpenting adalah ketepatan untuk mengklasifikasi gangguan-gangguan yang sering terjadi pada saluran transmisi. Ada banyak metode dalam penggunaan jaringan saraf tiruan, antara lain backpropagation, radial basic fusion, multilayer propagation, dan sebagainya. Nah, dalam penelitian ini akan mempresentasikan penggunaan jaringan saraf tiruan metode Conen, yang dimana untuk mengklasifikasikan gangguan pada saluran transmisi. Metode ini juga adalah suatu desain sistem yang mampu menyajikan secara cepat, tepat, perkiraan dan tipe dari kelas gangguan berdasarkan pengukuran tegangan dan arus pada saluran transmisi. Sistem yang digunakan adalah dengan pemeriksaan sinyal arus dan tegangan 3 fase yang disimulasikan dengan program komputer. Nah, dalam pembahasan kali ini atau pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama, pengaman saluran transmisi untuk menjamin kontinuitas pelayanan tegangan listrik. Yang kedua, gangguan-gangguan yang sering terjadi pada saluran transmisi. Yang ketiga, penggunaan jaringan saraf tiruan metode Conen untuk mengklasifikasi gangguan pada saluran transmisi. Nah, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas ke depannya dalam penggunaan jaringan saraf tiruan metode Conen ini. Gangguan pada hubung singkat. Gangguan pada hubung singkat ini ialah gangguan yang dimana pada sistem tegangan listrik, yang dapat diartikan suatu keadaan yang menyebabkan bekerjanya rel dan menjatuhkan trip atau pemutus tenaga dalam kurung PMT, sehingga menyebabkan terputusnya aliran daya yang melalui PMT tersebut. Nah, ini gangguan sistem tenaga listrik dengan hubung singkat atau gangguan pada hubung singkat. Nah, dalam penelitian ini jenis-jenis gangguannya itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, gangguan temporer
dan yang kedua gangguan permanen. Nah, dalam kedua gangguan tersebut, yaitu dalam gangguan temporer adalah gangguan yang dimana terjadi hanya dalam waktu singkat. Nah, gangguan temporer ini dia akan terjadi pada atau dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian sistem kembali normal yang ditandai dengan normalnya kerja dari pemutus tenaga setelah dimasukkan kembali. Penyebab gangguan ini dapat diakibatkan oleh petir, yang dimana terjadi loncatan bunga api listrik pada isolasi udara atau minyak. Nah, itu pengertian dari gangguan temporer. Nah, pengertian dari gangguan permanen adalah gangguan yang baru dapat dihilangkan setelah lokasi gangguan tersebut diisolir. Dengan bekerjanya pemutus tenaga, penyebab gangguan bisa disebabkan adanya kerusakan pada peralatan sistem, sehingga gangguan baru bisa diatasi setelah kerusakan pada peralatan tersebut sudah diperbaiki. Nah, dalam kedua gangguan tersebut ada beberapa yang dapat membedakan, yang dimana gangguan temporer itu gangguan yang terjadi hanya dalam waktu yang singkat, sementara gangguan permanen dia gangguan yang dapat dihilangkan setelah lokasi gangguan tersebut diisolir. Tujuan dalam penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian pastinya memiliki sebuah tujuan. Nah, dalam penelitian kali ini tujuan melakukan penelitian itu untuk menganalisa hubungan singkat atau menentukan arus dan tegangan maksimum dan minimum pada bagian-bagian atau titik-titik tertentu dari suatu sistem tenaga listrik, yang dimana untuk jenis-jenis gangguan yang sering terjadi ini sehingga dapat ditentukan pengaman atau rel pada pemutus tenaga, sirkuit atau circuit breaker, untuk mengamankan sistem dari keadaan tidak normal dalam waktu seminimal mungkin. Nah, tujuan dilakukan sebuah penelitian ini untuk menganalisis hubung singkat, yang dimana ditentukan pengamannya atau reel dan pemutus tenaganya menggunakan circuit breaker. Manfaat dalam penelitian. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat klasifikasi gangguan pada saluran transmisi yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menjaga perlindungan terhadap saluran transmisi. Yang dimana memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan ke sistem tenaga listrik, karena saluran transmisi merupakan elemen penting suatu jala-jala yang menghubungkan stasiun pembangkit dengan pusat-pusat beban. Nah, ini manfaat dalam penelitian ini.
Nah, setelah saya jelaskan di sini, saya akan memberitahu bahwasanya jaringan penelitian ini menggunakan jaringan saraf tiruan Conen. Nah, jaringan saraf tiruan dengan yang digunakan ini yang dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan terhubung atau paralel yang biasanya terdiri dari elemen-elemen adaptif dan terorganisasi hierarkinya, yang dimana diharapkan dapat berinteraksi dengan benda atau keadaan nyata, sama seperti sistem saraf otak biologis melakukan JST. JST juga dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen pengolah yang terdistribusi secara paralel dengan kemampuan untuk memperbaiki kinerja melalui proses belajar. Nah, ini jaringan saraf yang digunakan itu jaringan saraf tiruan metode Conen dalam penelitian ini. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini, solusi yang dapat ditawarkan yaitu untuk menjamin kontinunya pelayanan tenaga listrik, maka jaringan saraf tiruan dengan jenis Conen ini sangat tepat digunakan untuk mengantisipasi sebelum terjadinya gangguan pada saluran transmisi. Kenapa? Karena jenis jaringan saraf tiruan ini didesain sehingga mampu menyajikan secara cepat dan tepat perkiraan dan tipe kelas gangguan berdasarkan pengukuran tegangan dan arus 3 faz pada saluran transmisi. Nah, ini solusi yang dapat ditawarkan sehingga dapat diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan pada saluran transmisi. Nah, dalam presentasi kali ini atau penelitian kali ini yang dapat dipelajari dalam penelitian ini ialah untuk penggunaan jaringan saraf tiruan dengan metode Conen ini dapat menganalisa gangguan pada saluran transmisi secara cepat dan tepat, sehingga berdasarkan pengukuran tegangan dan arus 3 faz dapat menjaga akan terjadinya atau melindungi akan terjadinya gangguan pada saluran transmisi. Nah, ini yang dapat dipelajari dari penelitian tersebut. Hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini. Nah, ada beberapa hal-hal yang dapat kita kembangkan dari penelitian tersebut. Nah, kita lihat dari semakin banyaknya berkembang kebutuhan masyarakat akan adanya tenaga listrik, maka pelayanan tenaga listrik menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan, sehingga perlindungan terhadap saluran transmisi mempunyai peran penting dalam melindungi sistem tenaga listrik. Nah, di sini kita dapat kembangkan penggunaan jaringan saraf tiruan ini
dapat kita kembangkan untuk menganalisa terjadinya gangguan-gangguan di daerah-daerah yang rawan terjadinya gangguan pada saluran transmisi. Nah, jaringan saraf tiruan ini juga dapat kita kembangkan di daerah yang terjadinya rawan gangguan pada saluran transmisi. Nah, dalam hasil dari penelitian ini ada 2 poin. Yang poin pertama, kelebihan metode Conen Start Organizing Map ini terletak pada kemampuan belajar yang dimilikinya dengan tanpa adanya setting output, tetapi metode ini akan menghasilkan target yang diharapkan. Nah, dalam metode Conen ini ternyata kita dapat menghasilkan target yang diharapkan tanpa adanya settingan outputnya. Nah, ini kelebihan dari metode jaringan saraf tiruan metode Conen ini. Nah, yang kedua, matrik yang didapat dari proses pembelajaran dapat digunakan untuk membedakan atau mengklasifikasi jenis gangguan. Nah, metode ini ternyata dapat kita gunakan untuk mengklasifikasi jenis-jenis gangguan pada transmisi. Ya, kesimpulan. Nah, dapat saya simpulkan atau dapat disimpulkan dalam penelitian ini ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang poin pertama, dari hasil penelitian mengenai penggunaan jaringan saraf tiruan ini yang menggunakan metode Conen, yaitu untuk mengklasifikasi gangguan hubung singkat pada saluran transmisi, yang dimana dapat diambil kesimpulan dalam kelebihan metode Conen ini. Pada kemampuan belajar yang dimiliki dengan tanpa adanya settingan output, dapat menghasilkan target yang diharapkan. Yang kedua, metode Conen ini mampu menjelaskan kinerja otak yang mendekati kenyataan untuk mengenali input yang ditentukan atau input yang diterima, kemudian menerjemahkannya pada output. Sinyal input atau gangguan hubung singkat yang berupa sinyal analog harus diubah ke sinyal digital dengan samping selama periode gangguan, kemudian di DFT untuk mendapatkan sinyal dalam daerah frekuensi. Hal ini sangat penting untuk membedakan sinyal dengan frekuensi yang berbeda-beda. Pada sistem yang digunakan adalah data dari Lee yang disimulasikan dengan komputer. Pada aplikasi selanjutnya, metode ini juga dapat diterapkan untuk atau sebagai sistem. Kemampuan metode jaringan saraf tiruan
ini dalam klasifikasi gangguan hubung singkat ternyata lebih cepat dengan mendapatkan pembobotan awal yang tepat, maka interaksi dapat diperkecil. Nah, ini dapat kita lihat daftar pustakanya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini atau dalam penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.